Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, it's nice to see you again in my English lessons. Today we are still discussing about English test. And we still focus on discussing incomplete dialogue. Jadi kita masih membahas tentang bagaimana sih menyikapi tes dialog yang ada yang dikosongi atau yang tidak lengkap, dialog yang tidak lengkap. Oke, and the same like the previous one, sama seperti yang dulu. Ini adalah yang seri kedua tentang incomplete dialogue. Oke, please join my instruction. Go on to the next slide. Okay, let's start discussing number one. It is the dialogue between Putri and Aini. Putri said it's so hot here, jadi merasa panas. Kemudian Annie say something, bla bla bla, and make your eyes lemon tea, gitu. Jadi menawari sesuatu. So from here we know that it is about offering service or offering help. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa ini adalah tentang penawaran bantuan atau penawaran jasa. Responnya yes, it would be great, thank you, ya kan, jelas ini. Sehingga kita pilih yang mana di antara ini yang offering help, menolong. Yang A misalkan, would you like me to turn on the AC? Would you like, ya, maukah saya hidupkan AC-nya dan make you lemon tea? Iya, ini betul sekali, sudah sesuai ya, sehingga B, C, D pasti salah ya. Kalau nggak percaya bisa kita cek, would you like me to drink the lemon tea? Ya, jadi maukah saya minum lemon tea? Tidak juga ya, ini malah nggak genah ya. Yang C, would you like to go out for a while? Itu maukah kamu keluar sebentar? Tidak ada hubungannya. Oke, yang D, would you like to send him the money? Kirim uang juga tidak ada hubungannya. Sehingga betul sekali bahwa yang betul adalah yang A. Kita tandai yang A. Ya, misalkan Anda pilih dengan melingkar atau tanda silang seperti ini. Oke. Go on number 2. I have many health problems lately, ya. Jadi Ibnu itu punya masalah kesehatan, banyak masalah kesehatan. Kemudian Bayu itu memberi respon, you're overweight, ya. Jadi berat badan kamu ya itu berlebihan, ya. Kamu itu berat badannya berlebihan. I think, maka dia memberi saran atau solusi, ya. Apa saran atau solusinya? Yaitu you should gain your weight. Apakah betul gain your weight? Bukan ya, itu. Jadi harus mencapai berat badannya, berarti kurang ini, tidak overweight ya, salah. Kemudian you should reduce your weight, mengurangi your weight. Betul ya? Betul, karena berat badan berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan gitu. Iya, jadi yang B betul. Kalau tidak percaya, C kita lihat. You should make your meal. Oh, malah make your meal ya. Bikin makanan ya. Tambah gemuk nanti ya. Yang D, you should very healthy, juga salah karena jelas dia bilang banyak masalah kesehatannya. Sehingga tepat sekali yang kita pilih adalah yang B ya, seperti ini. Kita tandai dengan beri tanda seperti itu atau tanda apapun. Oke. Nomor 3, number 3. Our family will hold a farewell party ya. We are going to move to USA. Kemudian bla 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 menyampaikan sesuatu yang jelas dilihat responnya, sure I will come ya. Tentu saya akan datang, berarti di sini adalah invitation ya. Jadi memberi undangan atau mengundang ya. Ungkapan mengundang seperti apa? Nah, kita lihat pilihannya A, B, C, D ini. Would you make a party? Bukan ya. Jadi maukah kamu bikin pesta? Tidak ya. Akankah kamu bikin pesta? Juga tidak ya. Would you get me the party? Ini juga tidak ya. Maukah kamu antarkan saya ke pesta? Tidak juga. Would you like me to join? Gitu. Ini menawarkan diri ya. Tidak betul ini ya. Menawarkan diri. Would you like me to join? Gitu. Kemudian yang D, would you come to join? Nah, ini undangannya ini. Would you come to join? Gitu ya. Maukah Anda datang? Gitu. Untuk ikut serta seperti ini, sehingga yang betul adalah yang D. Seperti ini kita tandai. Begitu, oke? Go on to the next slide. Oke, number 4. Can you explain me how to make this handicraft? Ya, jadi ini melihat seperti ini, pasti ini tentang procedure ya, telling about the procedure.
Maka pertama, firstly, ya, pertama ngapain? All the material must dried under. Nah, kalau ini kata subjeknya ini kata benda seperti ini, maka cenderung pasti nanti bentuknya bentuk pasif ya. Jadi ini tentang masalah bentuk pasif ya. Kita lihat misalkan yang A. First, all the materials must dried under the sun ya. Harus mengeringkan, tidak bisa ya material kok mengeringkan dirinya sendiri. Jadi ini A salah. First, all the materials must be dried. Jadi semua material itu harus dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, ini yang memenuhi bentuk pasif. Jadi pakai must be bentuk ketiga, must be dried ya, passive voice. Yang C kita lihat untuk membuktikan bahwa B itu satu-satunya yang betul. All the materials will dry under the sun. Ya, jadi ini juga nggak bisa material ini itu materi-materi ini yang bukan orang ini melakukan pengeringan dirinya sendiri akan mengeringkan, tidak ya. Kemudian yang D, firstly all the materials will be dry. Ini will be dry akan kering di bawah. Ini adalah pernyataan ya, bukan bentuk kalimat. Jadi dry-nya itu kering ya. Semua material pertama semua material akan kering di bawah matahari ya. Berarti tanpa dilakukan apa-apa, enggak ada orang yang melakukan sesuatu ya. Sehingga ini juga tidak betul. Maka sekali lagi yang betul adalah yang B. Anda pilih B ya, seperti ini. Oke. Go on number 5. Is your mother a nurse? Yes, she is a nurse in private clinic. Kemudian kita bilang apa? Yang jelas responnya adalah she works 5 days in a week. Berarti ini bentuknya pertanyaan ya. Bentuknya pertanyaan. Tinggal pertanyaannya yang mana? Ya A, B, C, D ini kita telaah. Does she work every day? Jawabannya she works. Pakai present. Ini present semuanya berarti pakai present. Does, iya betul ini present. Sedangkan yang do ini juga present tapi salah di sini ada works-nya ya karena ini C berarti harus pakai does sehingga yang betul yang does ini yang A. Yang D, yang C ini did itu past tense, simple past tense berarti salah ya. Kemudian yang D ini is salah bukan pakai is karena sudah ada kata kerjanya work sehingga ini harus does atau do ya seperti tadi karena subjeknya si maka kita pakai does. Inilah maka pilihan Anda yang harus ditandai adalah yang A ya. So you must choose option A as the best answer. Seperti itu ya. Oke. Number 6. What should I do if I want to be able to speak English, sir? Gitu. Ini pertanyaan dari seorang siswa. Apa yang harus dilakukan jika ingin bisa bicara bahasa Inggris? Kemudian gurunya memberikan saran pakai kalimat conditional sentence ini kan ya. If you want so, ya jika Anda menginginkan hal itu, menginginkan seperti demikian itu, maka apa gitu. If you want so, apakah please help me to speak? Tidak ya, salah. Malah membantu teachernya to speak, bukan. Kemudian if you want so, just practice a lot. Just practice a lot ya. Ya berlatih keras atau banyak berlatih begitu. Berarti teachernya memberi saran ya, memberi saran just practice a lot. Ini yang betul ya. Kalau C kita bandingkan don't be afraid of me. Jangan takut dengan saya. Kalau Anda ingin begitu, jangan takut dengan saya ya. Kelihatannya betul tapi tidak match dengan makna yang ada di dalam dialog ini ya. Kemudian yang D, why don't you help me to do it? Why don't you help me to do it? Ini malah menyarankan ya. Mengapa kamu tidak membantu saya untuk mengerjakannya? Salah ya. Jadi yang harus kita pilih adalah B. Begitu ya. So is that easy everybody? Seperti ini pilihannya. Oke. Go on to the next slide. Number 7. I don't know what's wrong with my camera. It suddenly switch off while I'm using it. Ya, jadi kameranya mendadak itu mati sendiri pada waktu sedang digunakan. Kemudian Nurul said, bla bla bla. Apa yang dikatakan? Nanti pilihannya ini. Yang jelas ada keterangannya I used to have the same camera as yours. Jadi dia itu dulu itu juga punya kamera yang sama dengan Najwa ini ya.
Sehingga pasti punya pengalaman, pasti paham betul dengan kamera itu ya. Karena dulu sudah pernah memiliki kamera yang sama. Kemudian berarti dia bilang apa di situ? Iya, pasti menawarkan bantuan melihat bagaimana kerusakannya atau eh, pasti ada sesuatu yang rusak di situ ya. Jadi menawarkan bantuan di situ ya, offering help atau offering service di situ. Sehingga Najwa bilangnya I hope you can fix it. Thanks, seperti itu ya. Harapannya Nurul itu bisa memperbaikinya. Terima kasih, seperti itu ucapan Najwa. Sehingga di sini yang kita cari adalah offering help itu. Let me see what's wrong ya. Coba saya lihat apa yang salah, apa yang rusak, apa yang keliru ya. Ini kayaknya betul ya, yang A. Oke. Kita simpan dulu, kita buktikan B, C, D apakah ada yang lebih baik, lebih bagus daripada A. Would you like to check it? Would you like to check it? Tidak ya, ini salah. Would you like to check it? Ini Nurul ya, malah menyuruh untuk would you like to check it? Maukah kamu memeriksanya gitu? Ya, sepertinya Nurul yang punya kamera dengan masalah ya tadi itu ya. Sehingga B salah. I'd like you to fix the camera. I'd like to fix the camera. Saya ingin Anda memperbaiki kamera itu. Ini juga malah menyuruh ya. Jadi C ini salah. Yang D, can you check it for me please? Ini juga menyuruh memeriksanya ya. Please. Sehingga sekali lagi berarti yang betul adalah A ya. Jadi let me see what's wrong itu karena Nurul merasa pernah memiliki kamera yang sama ya. Barangkali dia bisa tahu kesalahan atau tahu kerusakannya, apa yang terjadi. Begitu. Oke. Number 8. What are you going to do with these color papers? Kemudian Sylvia says something, bla bla bla. Mr. Andrew give us an assignment to promote saving the environment. Kemudian Savitri, I'm sure you can make an attractive one. You are a creative person. Ya. What are you going to do? What are you going to do adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh Sylvia ini sehingga menggunakan tenses yang sama ya. Tenses yang sama. What are you going to do? Apa yang akan ya Anda lakukan? Apa yang Anda kerjakan dengan these color papers ya, kertas-kertas berwarna ini. Maka dia menggunakan going to juga sama. Kita pilih iya yang B pasti. I am going to make a poster ya. Ini yang paling tepat ya. Tuh. Karena apa? Pertanyaannya sama ya, the same tenses. What are you going to do? Jawabannya di situ adalah I am going to make a poster. Seperti itu. Oke, everybody. Maybe I make a poster. Salah ya. Mungkin saya membuat poster ya, mungkin malah ya, Sylvia ya. Kemudian I might be making a poster juga. Saya mungkin bikin poster, tidak ya. I was going to make a poster, ini pakai past tense bentuk lampau ya. Oke, salah ya. Jadi yang betul adalah sekali lagi yang B. Oke. Go on to the next slide. Number 9. I attended an educational seminar yesterday. Really? Bla bla bla. Vita bilang apa? Kemudian, oh sure, I got. Nah, dari sini kita bisa lihat, meskipun kita nggak tahu artinya, yesterday past tense ya, bentuk past tense, ini juga past tense. Berarti Vita, ini pertanyaannya juga bentuknya past tense ya. Bentuknya past tense. Yang dijawab, oh sure, gitu ya. Jadi past tense. Kita cari yang past tense. What were ini past tense, oke, tetapi tidak jawabannya oh sure ini. What were you doing in the seminar ya gitu. Apa yang Anda lakukan di seminar itu ya? Oh sure, jadi berarti kan salah ini ya, salah pertanyaannya. Jawabannya seperti yes no. Oh sure, tentu. Yang B, what did you get in this seminar? Ini juga what did you get? What did you get? Ini apa yang Anda dapatkan di seminar itu? Oh sure, tidak cocok ya jawabannya. Yang C, did ini pakai did, past tense betul. Did you enjoy the seminar? Apakah Anda menikmati seminar itu? Oh sure, tentu iya. Berarti C ini yang betul ya. Yang D
D itu pakai do itu present, tidak sesuai dengan konteks ini past tense ya, sehingga D ini salah. Kita pilih yang C ya, C as the best answer. Karena apa? Sekali lagi semuanya adalah bentuknya past tense. Ini past tense semuanya ya. Sehingga di sini past tense dan yang past tense yang paling tepat ini yes no question karena jawabannya oh sure ya. The last one, number 10. I'm so sad, my math score is getting worse. Kemudian Monica bilang dengan pengandaian, if I were you, ya, seandainya jika saya ini kamu, ya, bla bla bla. Apa yang dia bilang? Nah, dari sini kita bisa tengok pakai were, berarti ini adalah tentang conditional sentence tipe kedua, ya. Conditional sentence tipe kedua, ingat pasangannya pakai apa? Pasti pakai would kalau itu pakai would atau should ya, gitu. Kita pilih yang ada would-nya. Yang A ini kita simpan dan D, iya. Sehingga tinggal A sama D. Kalau B, C salah karena pakai will atau shall ya. I'll ini. Oke. Sekali lagi, pilihannya tinggal 2A atau D. Tinggal yang betul yang mana? I think you are right ya. If I were you, kita lihat, I would ask for a remedial test. Saya akan minta tes remedi. Ya. Kalau minta remedi, I think you are right, hampirnya kelihatannya betul, tetapi di belakangnya I'll talk to my mother about it. Ya. Masa remedinya minta pada mother ya, jadi salah ini. Yang D, I will find a math tutor to help me study ya. Saya akan mencari tutor matematika untuk membantu saya belajar. Nah, inilah yang tepat. Sehingga bilang pada ibunya untuk membiayainya mesti ya, hubungannya dengan pembiayaan. So, sekali lagi, the best answer number 10 here is D. Ya, seperti itu. Alasannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Demikian, everybody, it is once again the way to answer incomplete dialogue. Ya, pertanyaan bahasa Inggris yang termasuk incomplete dialogue. Ya. See you on the next discussion. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.